Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini anak-anak Bapak dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun keadaan kita belum sepenuhnya normal. Anak-anak Bapak, barangkali ada yang belum kenal dengan Bapak. Baik, Bapak memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Ahmad Khaybar. Pada musim pembelajaran daring ini atau online ini, Bapak ditugaskan untuk mengajar pendidikan agama Islam, khususnya kelas 5. Baiklah anak-anak Bapak, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan sama-sama berdoa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman nafi'an. Anak Bapak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema Al-Quran. Bahkan di semua tingkatan, mulai tingkat kelas 1 sampai kelas 6, materi pendidikan agama Islam kita awali dengan pembahasan tentang Al-Quran. Di kelas 5 ini, kita akan membahas surat At-Tin. Mengapa semua materi pendidikan agama Islam ini diawali dengan pembahasan Al-Quran? Setidaknya ada 3 keutamaan yang akan kita raih ketika kita rajin membaca atau mempelajari Al-Quran. Sebagaimana salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Yang artinya, sebaik-baik di antara kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. 3 keutamaan yang Bapak maksud tadi. Yang pertama, pahala membaca Al-Quran Allah berikan per huruf. Jadi bukan per kata, per kalimat, per huruf. Seumpama atau misalnya kata alif lam mim terdiri dari 3 huruf. Alif, lam, mim yang masing-masing mempunyai nilai pahala tersendiri. Subhanallah, baru 3 huruf saja sudah banyak pahalanya. Apalagi kita membaca yang lebih banyak lagi. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu insya Allah bagi orang yang mempelajari dan membaca Al-Quran, insya Allah di alam kuburnya diberikan penerangan atau diterangkan alam kuburnya. Kemudian yang ketiga, di akhirat kelak insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong kita, bahkan menjadi hijab atau pembatas antara kita orang beriman dengan orang kafir. Anak-anak Bapak, sudah dipersiapkan Al-Qurannya? Baik, sebelum kita lanjut membahas tema ini, marilah kita sama-sama dengarkan baik-baik, simak dan perhatikan bacaan Quran surat At-Tin berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Demikian ada contoh bacaan Al-Quran surat At-Tin tadi dengan benar dan tepat. Nah, supaya bacaan kita lebih sempurna, lebih benar, tartil, dan tentu saja pahalanya lebih baik lagi, makanya dalam membaca kita harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Anak-anak Bapak yang pernah mendengar apa itu ilmu tajwid? Yaitu ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Sekali lagi, ilmu tajwid yaitu ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Nah, dalam kesempatan ini Bapak akan menunjukkan beberapa contoh hukum tajwid
yang terdapat di dalam surah At-Tin berikut ini. Baik anak-anak, perhatikan kata yang pertama. Di situ bacaannya wattini. Wattini. Di sana terdapat alif lam syamsiah, yakni alif lamnya tidak dibaca atau lebur, atau lam ta'rif di situ alif lam dianggap tidak ada, tidak terbaca. Kemudian masih di dalam kata wattini, tin. Di situ terdapat mad tabi'i, di mana kasroh bertemu dengan ya mati atau ya sukun. Ti dipanjangkan 2 harakat. Pada kata berikutnya wazaitun dibaca 2, 4, bahkan sampai 6 harakat. Ini dinamakan mad arid lis sukun. Kenapa? Karena mad tabi'i dilanjutkan dengan huruf nun yang diberhentikan. Jadi bacanya yang asalnya 2 harakat menjadi 6 harakat. Wazaitun. Pada kata khalaqna dibaca memantul tipis. Ini dinamakan qalqalah sugro. Khalaqna. Kemudian lanjutannya khalaqnal insan. Khalaqnal. Di sana kita rasakan alif lamnya jelas, yaitu alif lam qamariyah. Khalaqnal insan. Baiklah anak-anak, masih dalam kata al-insan, insan, di sana ada huruf nun mati atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Dibaca samar-samar panjang 2 harakat. Insan, insan. Baiklah anak-anak Bapak, setelah kita tadi membaca, menyimak, dan sedikit memahami tentang contoh-contoh tajwid dalam surat At-Tin, selanjutnya Bapak minta anak Bapak di rumah tolong baca berulang-ulang, ya, baca secara berulang-ulang, secara tartil, secara baik, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang tadi. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas arti dan kandungan surah At-Tin. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat membaca Al-Quran dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.